Yang pertama, bahasan kita ini nanti ada bicara tentang pasangkan. Tapi ternyata yang lebih menarik lagi kita itu dipasangkan. Jadi eh, itu di luar kuasa kehendak kita. Maka ada istilah slogan kita itu apa namanya jodoh itu nggak mungkin ketukar. Nggak mungkin ketukar. Meskipun ada yang dilamar kakaknya yang dapat adiknya ya, tapi nggak mungkin ketukar kan gitu. Kalau sandal bisa ketukar gitu kan, tapi kalau jodoh tidak mungkin ketukar karena memang sudah ada namanya semenjak di Lauhul Mahfuz kan. Nah, yang kedua yang kita nanti belum belajar ada tentang makna berpasangan itu sendiri. Nah, ketika kita akan belajar tentang konsekuensi berpasangan, nah yang keempat kita belajar tentang potensi pasangan itu supaya kita bisa lebih mengenalnya, nah, dan kemudian bisa memaksimalkan potensi pasangan itu. Nah, tentu untuk support sukses kita. Nah, yang terakhir tentang how to be super couple. Nah, bagaimana menjadi pasangan yang hebat, bisa menjadi pasangan yang harmoni, yang saling menguatkan, saling mendukung, sehingga sukses di dunia dan kelak di surga itu sama-sama. Karena ada orang yang di dunia itu sukses, tapi di surga ternyata dengan pasangan nggak sama-sama. Dan itu ada yang satunya di neraka, ada yang di surga, ada yang dua-duanya di neraka malah. Oke, Bapak Ibu, itulah tadi cuplikan dari materi tanggal 9 Juni 2024. Nah, dan sekaligus juga profil dari Pak Ustadz Arif. Nah, ini lengkapnya Pak Ustadz Arif. Lengkapnya seperti ini ya. Beliau adalah berdomisili di Banjarnegara, Jawa Tengah, istri berserta anak-anak bersama-sama di Banjarnegara. Kemudian em, ini kenapa nih? Kok hilang? Hmm. Kemudian eh, tinggalnya di Banjarnegara dan eh, founder dari materi Family Mastery, Bina Hati Adventure, pesantren bisnis Indonesia, dan kemudian Rumah Makan Rakyat. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita bisa langsung memulai rangkaian acara ini. Mohon silakan Pak Ustadz, monggo silakan disampaikan materinya. Silakan Oke, langsung di itu Pak Ustadz, oke. di-share materinya. Oke, makasih Pak Yan. Kasih linknya gitu lah, turunin dikit karena Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Yan, saya mulai ya. Monggo silakan Pak Oke, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thumma Warahmatullahi subhanaka wabarakatuh. la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dialah Allah yang telah menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri. Sebuah justice bahwa Allah lah yang menciptakan pasangan dan kita tidak mungkin salah dalam berpasangan karena memang sadar bisa ketukar, tapi kalau pasangan tidak bahkan sudah ditetapkan Allah jodohnya itu semenjak di Lauhul Mahfuz, sehingga hari ini yang jadi masalah adalah bukannya kita itu tidak bisa harmoni karena berpasangan, tapi kadang tidak tahu ilmunya untuk bagaimana harmoni berpasangan. Nah, ayah bunda, bapak ibu, sahabat peserta Zoom, hari ini kita akan sedikit membahas masalah eh, peran urgen daripada berpasangan itu. Salah satunya adalah kita mulai dari peran sosok istri. Mungkin lain kali kita akan bicara tentang peran sosok suami. Nah, izinkan saya menyampaikan materinya Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri tidakkah engkau perhatikan. Maka Bapak Ibu sahabat, eh, di sini kita bicara tentang ketaatan istri untuk sukses suami. Kenapa ada hubungannya antara taat istri dengan sukses suami? Sabar. Hah? Udah lemah. Bapak Ibu, yes. Suaranya tersendat nih. Suara apa, Pak? Yeah. Silakan Pak Ustadz. Jelas ya? Iya, jelas. Ya, Oke. jelas-jelas. Oke. Jadi berkaitan dengan ini tentang berpasangan, kita memahami tentang makna berpasangan. Yang pertama, pasangan itu saling melengkapi. Dan itu dikatakan bahwa kamu adalah pakaian buat istrimu dan istrimu pun pakaian buat dirimu. Arti makna pakaian itu adalah memperindah, menguatkan, menutupi, kemudian memberi kehangatan dan seterusnya. Jadi pasangan itu saling melengkapi, sebagaimana gitu.
Nah, kita sudah tahu di awal-awal pembahasan dulu, ya di Zoom-Zoom awal, bahwa pasangan itu karena Allah memasangkan, maka kita itu pasangan, bukan kembaran. Dan ciri pasangan itu paradoksal, tolak belakang. Kenapa? Karena memang untuk saling melengkapi. Contoh adalah sandal kanan dan kiri, maka kanan itu melengkapi yang kiri. Kalau kanan semua namanya kembaran. Nah, maka kemudian karena paradoksal ini banyak sumber masalah, itu karena banyak pasangan yang tidak mau menerima sebagai pasangan, maunya kembaran. Padahal pasangan sudah jelas-jelas berbeda. Yang satu pendiam, satu banyak bicara. Yang satu boros, yang satu hemat, dan seterusnya. Nah, kedua saling menguatkan. Nah, ketiga saling menutupi. Nah, kaitannya dengan ini, kita bicara tentang fungsi dari istri dulu. Nah, mungkin pembahasan lain kali tentang fungsi suami. Kenapa berkaitan dengan kesuksesan seorang suami, ketaatan istri? Kita ingat, jangankan manusia biasa, dulu ada seorang nabi, namanya Nabi Lut, di mana hidup di sebuah kaum, di mana kaum saat itu sangat rusak moralnya, kaum LGBT, kaum homoseksual, sangat luar biasa di zaman itu. Maka kemudian Allah menyelamatkan Nabi Lut. Salah satunya Allah mengirimkan 2 malaikat datang ke Nabi Lut yang menyamar sebagai sosok laki-laki yang ganteng rupawan. Nah, disinilah suksesnya Nabi Lut itu di dalam berdakwah. Salah satunya menunjukkan tentang kehebatan Allah dengan makhluk-makhluknya yang hebat. Ternyata tidak didukung oleh ketaatan sang istri. Diceritakan Madam Lot, istrinya Nabi Lot, itu justru mengkhianati suaminya. Tamu yang disembunyikan, yang dari malaikat tadi, yang dengan wajah ganteng rupawan, sembunyikan di rumahnya, dilaporkan kepada masyarakat. Istrinya justru yang keluar melaporkan bahwa di rumahku ada laki-laki ganteng. Karena zaman saat itu laki-laki itu senang dengan laki-laki, perempuan dengan senang perempuan. Maka kaum LGBT itu kaum gay senang banget. Maka mereka ngejar-ngejar ke rumahnya Nabi Lut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kisah ini kemudian berujung dengan dibinasakannya kaum Nabi Lut itu tadi. Nah, ini salah satu bukti ketika istri tidak taat, misi-misi seorang suami tidak bisa sukses atau justru malah mengalami kegagalan. Nah, kali ini Bapak Ibu saya akan cerita sedikit tentang kisah Ibunda Khadijah radhiallahu an. Ibunda Khadijah adalah seorang perempuan yang mapan kehidupannya. Beliau punya nama baik, cantik, kedudukan bangsawan, kaya raya. Banyak laki-laki di kota Makkah saat itu kepingin memperistri Ibunda Khadijah. Tetapi ternyata Ibunda Khadijah ini tidak tertarik dengan berbagai kaum bangsawan yang melamarnya. Sampai kemudian Ibunda Khadijah terpesona dengan seorang pemuda yang umurnya baru 25 tahun yang bernama Muhammad. Yang memang kedudukannya juga kalangan bangsawan, rupawan, akhlaknya luar biasa, dan itu hanya kekurangannya di anak yatim. Nah, setelah mengenal ini, maka Ibunda Khadijah melepaskan semua kedudukannya itu, rela untuk menjadi istri daripada Muhammad SAW. Dan sebagaimana sejarah para nabi, maka Ibunda Khadijah kemudian mendampingi. Nah, wanita pertama yang menguatkan Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad adalah Ibunda Khadijah. Itu. Ibunda Khadijah sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad itu. Yang kedua adalah dukungannya habis-habisan. Hartanya, jiwanya, kehidupannya bahkan rela menderita. Ibunda Khadijah kemudian sakit dan sampai meninggal dunia itu setelah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya diboikot. Di dalam perjanjian di Sakifah Bani Sa'idah itu diboikot 3 tahun, tidak boleh dikirimi makanan, nggak boleh komunikasi, nggak boleh berdagang, bahkan tidak boleh ada hubungan pernikahan dan seterusnya. Nah, dengan kekurangan seperti sekarang hari ini penduduk Gaza yang dibombardir oleh Israel, maka saat itu seluruh keluarga Nabi Muhammad mengalami penderitaan, kekurangan makanan, kepanasan, kehujanan, diboikot oleh kaumnya, kaum Bani Quraisy di Mekah waktu itu. Nah, di saat akhir dari pemboikotan setelah 3 tahun, Ibunda Khadijah ini sakit juga, begitu juga pamannya Abu Thalib, lalu Ibunda Khadijah ini meninggal dunia. Jadi dari perempuan bangsawan yang kaya raya, kedudukannya terhormat, itu rela habis-habisan untuk mensukseskan misi dari sang suami untuk mengemban risalah kenabian. Ada satu kisah yang sangat luar biasa. Di saat semua orang itu mengkhianat mencela Nabi Muhammad,
Di saat semua orang itu justru mengatakan Muhammad gila, tidak percaya, Ibunda Khadijah satu-satunya orang saat itu yang mengatakan, aku percaya suamiku, engkau adalah Nabi utusan Allah. Yang membuat Rasulullah waktu itu punya ketegaran yang luar biasa. Nah, Rasulullah sering diceritakan di dalam sirah-sirah bagaimana dia dipangku oleh Ibunda Khadijah dalam keadaan terbaring, tidur, sambil diceritain, dikasih semangat oleh Ibunda Khadijah. Sampai kemudian setelah Nabi Muhammad menikah, Nabi Muhammad memegang perusahaan Ibunda Khadijah. Setelah Nabi Muhammad di umur 40 tahun diangkat jadi Nabi, Ibunda Khadijah melihat kesibukan suaminya, dia gunakan semua hartanya untuk mendukung suaminya. Di saat-saat akhir itulah Nabi Muhammad sudah tidak bisa lagi mengurusi perusahaan. Apa kata Ibunda Khadijah? Wahai suamiku, fokuslah kamu dalam berdakwah, biarkanlah perusahaan aku yang mengurus. Niscaya engkau akan mendapati aku adalah seorang wanita yang terampil di dalam urusan bisnis. Begitulah kisah. Saya tidak bisa membayangkan saat itu andai istri Nabi Muhammad saat itu bukan seperti Ibunda Khadijah. Profilnya seperti gadis-gadis sekarang, anak-anak sekarang, yang alir seterusnya. Maka luar biasa hambatan dan perjuangan. Dan banyak peran Ibunda Khadijah mensukseskan usaha Nabi Muhammad SAW. Kita akan masuk kisah yang berikutnya, yaitu kisah sahabiah, para sahabat Nabi. Para perempuan sahabat Nabi ini bagaimana ketaatan mereka pada suaminya. Salah satunya kita bisa melihat ada seorang wanita yang terkenal banget namanya Muti'ah, di mana Ibunda Fatimah, ya, Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah SAW, bertanya, wahai Rasulullah, siapakah wanita pertama yang akan masuk surga setelah para ummul mukminin, para istri Nabi? Apa jawabannya? Jawaban yang pertama surga, bukan yang pertama meninggal. Pertama masuk surga siapa? Wanita itu. Apa jawaban Rasulullah SAW? Jawabannya adalah seorang wanita yang namanya Muti'ah. Ibunda Fatimah heran. Ya. Sebagai istri, sebagai anak Rasulullah, Fatimah ini kan harusnya beliau. Dan beliau juga mendengar. Tapi kok ini nggak tahu ini siapa namanya Muti'ah ini. Kan itu. Maka karena penasaran, suatu hari kemudian Ibunda Fatimah ini bersama anaknya Hasan itu mencari di mana rumahnya Muti'ah ini, ingin berkunjung, ingin mengetahui kenapa dia wanita pertama masuk surga. Singkat cerita Bapak Ibu sahabat, setelah dicari ke sana kemari, informasi ke sana kemari, akhirnya ketemulah di pinggiran kota itu Madinah ada sebuah rumah, itulah rumahnya Muti'ah bersama suaminya. Lalu kemudian diceritakan bagaimana Fatimah radhiyallahu anha ini mengetuk pintu mengucapkan salam. Begitu itu kemudian dijawablah seorang wanita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di luar? Saya Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW bersama anak saya Hasan. Saya ingin berkunjung kepadamu. Gitu. Apa jawaban? Suamiku tidak ada di rumah. Aku tidak bisa menerima karena yang berkunjung adalah tanpa izin daripada suamiku. Apalagi ini ada laki-laki. Ibunda Fatimah heran. Bayangkan, dia anak Rasulullah, tidak diterima, hanya alasannya karena laki. Padahal Hasan masih kecil. Ini anakku Hasan, masih kecil, masih balita. Tetap dia adalah laki-laki. Dengan itu, tetap dia adalah laki-laki. Aku nggak bisa tanpa seizin suamiku. Nah, pulanglah Fatimah. Hari berikutnya Fatimah datang lagi. Datang lagi. Lalu kali ini bersama dengan Husain, Hasan dan Husain. Minta izin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah binti Rasulullah bersama dengan Hasan dan Husain. Dan itu ingin berkunjung kepadamu, mohon izin masuk. Oh, tidak bisa. Kemarin yang saya izin sama suamiku hanya engkau bersama Hasan. Sekarang Husain belum minta izin sama suamiku. Gagal lagi, maka pulang. Nah, hari berikutnya, ya udah besok saya datang lagi, sampaikan izin sama suamimu. Akhirnya berhasillah Fatimah itu untuk datang kepada Muti'ah, diizinkan masuk. Dan apa yang terjadi? Ternyata begitu masuk ke rumah, Ibunda Fatimah ini melihat seorang sahabiah yang luar biasa dengan pakaiannya yang indah, penampilan menawan, dandan cantik menawan. Ternyata dia dandan itu dengan cantik menawan hanya mau menyambut suaminya pulang. Dikirain mau ngapain gitu. Kenapa? Suamiku mau pulang, aku harus dandan. Suamiku menyambut suaminya pulang, lalu kemudian dan Fatimah ini bisa ngelihat bagaimana akhlak seorang istri solihah. Menyambut suaminya dengan senyuman, dengan mesra dan luar biasa. Hari berikutnya, Fatimah bermain lagi ke tempat Muti'ah. Dan di sana bagaimana? Luar biasa.
bagaimana melihat akhlak seorang istri. Dia berusaha masak makanan yang enak, luar biasa untuk suaminya. Dan kesungguhannya ini dengan mengatakan bahwa aku takut suamiku tidak menikmati masakanku. Aku tidak bisa memberi yang terbaik. Karena aku nggak bisa memberi yang terbaik, maka misiku gagal sebagai seorang istri yang kelak ini akan dibalas dengan surga. Dan inilah misiku untuk mendapat ridho suamiku. Lalu yang membuat heran, pada pertemuan berikutnya, itu menyaksikan Mutiah ini ketika suaminya makan, ternyata Mutiah menunggu di sebelahnya, berdiri layaknya pelayan, lalu kemudian sangat takjim sama suaminya, lalu melayani semua kebutuhan suaminya makan. Tapi yang menarik, hidangan di meja makan tidak cuma hidangan makan dan minum dan lauk, tapi ada satu batang tongkat rotan di situ. Nah, lalu ditanya, untuk apa itu? Maka lihat kata Mutiwa, hai suamiku, aku telah berusaha masak yang terbaik dengan resep terbaik, silahkan makan. Dan kalau kamu tidak puas, pukul aku dengan tongkat ini, agar aku berusaha memperbaiki diri. Misinya cuma satu, Mutiah itu. Dia nggak peduli dengan apapun kondisinya, dia hanya ingin memberi yang terbaik. Nah, saya ingat tentang 4 wanita penghuni surga. Yaitu disebutkan oleh Rasulullah SAW, 4 wanita ini akan menjadi penghulunya para wanita yang akan masuk surga. Siapa dia? Satu adalah Ibunda Maryam, kita sudah tahu itu adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Asiyah Mazahim. Nah, ini yang menarik. Yang keempat Ibunda Khadijah. Yang ketiga Ibunda Khadijah. Yang keempat adalah Fatimah radhiallahu anha. Nah, yang menarik adalah apa ciri-ciri wanita ini? Ciri-ciri wanita ini. Ternyata ciri-ciri wanita ini, satu Ibunda Khadijah kita sudah tahu, yang kedua adalah Fatimah, yang ketiga Ibunda Maryam karena dia wanita yang fitrah, yang suci, yang tidak pernah sentuh laki-laki dan sibuk untuk dimerem ibadah. Lalu bagaimana dengan Asy'ah bin Mazahib? Asy'ah bin Mazahib ternyata suaminya adalah Fir'aun, yang zolim sama dia, bahkan dia pun akan didolimi dan terbunuh oleh Fir'aun. Tapi dari ketiga wanita yang selain Ibunda Maryam yang nggak punya suami, ketiga wanita ini punya satu sifat yang sama, yang disebut dengan inilah sifat wanita calon penghuni surga. Apa itu? Yaitu sifat namanya wafa. Wafa, sebuah sifat yang memberi terbaik, mencintai tanpa syarat, melakukan yang terbaik tanpa syarat. Dan itulah yang dibalas. Sehingga seorang Asy'ah bin Mazahib, aku nggak peduli suamiku Fir'aun, zalim apapun, itu urusan dia sama Tuhannya. Urusanku adalah aku istrinya, aku akan mencintai tanpa syarat dan memberikan yang terbaik. Dan itulah yang kemudian dibalas oleh Allah dengan menjadi sosok wanita yang menjadi penghulu-penghuni surga. Dan kita tahu bagaimana sifat wafa ini ada pada Ibunda Khadijah, ada juga pada Ibunda Fatimah. Lihat, wafa, mencintai dan memberi yang terbaik tanpa syarat. Siapapun suaminya. Nah, Bapak sahabat, kemudian kita masuk ke kisah yang satu lagi, yaitu kisah Sahabiah, di mana ada seorang wanita, ya, wanita ini punya suami. Suaminya itu mau pergi berjihad membela agama Allah, dan waktu itu kalau berjihad pergi bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, sebelum pergi, suami menitipkan uang kepada istrinya. Disebutkan dalam sebuah kisah 30.000 dinar. Kan itu. Nah, saya ngecek untuk hari ini satu dinar itu sekitar 4 jutaan yang paling murah. Ada yang 5 juta, 6 juta, bahkan 1 juta. Tapi sekitar mulai 4 juta. 30.000 dinar. Coba bayangkan Bapak Ibu, berapa miliar itu? Hampir ratusan miliar. Nah, yang menarik adalah si wanita ini dititipi uang oleh suaminya sebagai amanah. Suaminya berangkat berjihad, sementara suaminya ditinggal pergi, istrinya ditinggal pergi bersama anaknya laki-laki yang masih kecil. Maka si wanita ini tahu persis bahwa kemuliaan anak buat orang tuanya adalah ketika memiliki ilmu dan iman yang mendalam. Maka dengan sekuat tenaga, uang yang dititipkan oleh suaminya untuk dia jaga itu digunakan dia untuk membiayai pendidikan anaknya yang namanya Rabi'ah. Nah, laki-laki namanya Rabi'ah ini dibiayai, datangkan guru-gurunya, kasih hadiah ke guru-gurunya, dihabiskan semuanya 30.000 dinar ini. Bapak Ibu, saya pernah ngecek ya, kalau 30.000 dinar itu mungkin sekitar berapa itu? 120 miliar atau berapa? Kalau 4 juta kali 4 juta. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, suaminya setelah sekian tahun pulang. Dan begitu suaminya pulang menjelang maghrib itu, yang menarik adalah suaminya menjelang maghrib itu pulang, lalu dia mendapati rumahnya masih seperti dulu kondisinya. Maka dia kemudian tidak memanggil nama istrinya, dia langsung masuk ke dalam rumah. Rupanya ketika itu istrinya nggak ada, rumah kosong. Maka dia langsung masuk ke dalam rumah.
Yang menarik, begitu dia masuk ke dalam rumah, tiba-tiba datang seorang remaja, seorang pemuda, yang langsung menegur, siapa kamu? Kenapa kamu masuk di rumah ini? Si bapak yang pulang dari perang ini tadi, dari dia tadi kaget. Ada seorang pemuda di rumahnya. Dia kaget, ini rumahku. Dia cemburu lihat pemuda ini. Maka, kenapa kamu juga masuk sini? Dua-duanya saling mencurigai, akhirnya berantem, berkelahi. Sang bapak baru pulang perang, tubuhnya masih kuat. Sang pemuda baru tumbuh dengan kuat-kuatnya tulang tubuhnya. Berantem mereka, bergumul dengan seru, berantem situ. Sampai kemudian datanglah sang istri. Sang istri datang, begitu lihat yang berkelahi itu ternyata ayah sama anak, maka kemudian langsung melerai, berhenti, 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 berhenti. Berhenti, berhenti, stop, stop. Suaminya lihat istrinya yang melerai berhenti, anaknya melihat ibunya melerai berhenti. Hei, ketahuilah, wahai bapaknya Rabia, ini anakmu Rabia. Hei Rabia, ini bapakmu yang bilang begitu. Maka kemudian anak bapak itu kemudian saling berpelukan, menangis dan bahagia banget. Sang bapak bahagia punya anak yang hebat, muda, gagah, kuat. Sang ibu pun senang suaminya pulang. Lalu malam itu kemudian mereka makan bersama. Lalu kemudian kisahnya adalah saat memberikan suguhan terbaik, ini sang istri gelisah banget. Suamiku pulang, dulu pernah nitipkan uang 30.000 dinar, nanti kalau ditanya aku cuma ngomong apa ya? Kan itu, karena udah aku habiskan untuk biaya sekolah anak-anakku, untuk si Rabi'ah. Kan itu. Maka kemudian malam itu setelah makan, sang istri ditanyain, setelah dilayani di kamar, ditanyain, hai istriku, dulu sebelum aku pergi, aku menitipkan uang 30.000 dinar kepadamu. Uangnya masih ada nggak di mana itu? Istrinya gemeter bingung. Lalu setelah istrinya gemeter bingung, istri langsung menjawab dengan jujur. Suamiku, karena kamu pergi lama, anak kita butuh pendidikan, uangnya tak habiskan untuk biaya sekolah anak kita Rabi'ah, untuk pendidikan anak kita. Suaminya kaget. Uang segitu banyaknya habis hanya untuk sekolah Rabi'ah. Dan iya, semua aku habiskan. Suaminya tidak banyak tanya, dia memendam emosi, agak sedikit emosi, saya baru pulang perang, tapi di rumah masih ada bekal, ternyata nggak ada, ini gimana. Kondisi malam itu sang suami dalam kondisi tidak nyaman, gelisah batin. Nah, sampailah kisahnya setelah tidur malam itu di waktu subuh sang suami bangun, lalu karena malam itu dia kondisi agak gelisah dan sempat dilayani istrinya, dia bangunnya kesiangan. Karena bangun kesiangan, maka dia berangkat ke masjid dalam kondisi agak terlambat, sehingga dia softnya di belakang. Nah, setelah subuhan, setelah sholat subuh, itu heran dia, nggak seperti dulu. Kok sekarang masjid yang dia datangi itu penuh sesak dengan orang. Kalau zaman dulu hanya beberapa orang, dan dia tahu masjid itu. Tapi sekarang kok penuh sesak dan kelihatannya bukan orang-orang setempat. Ada orang asing banyak yang di situ. Maka dia nanya pada orang sebelahnya, ini ada apa kok rame? Oh, apa kamu nggak tahu? Ba'da subuh ini ada kajian. Yang ngisi adalah ustadz sangat terkenal. Seorang yang alim. Semua orang makanya dari berbagai daerah kota datang ke sini. Oke, kalau gitu dia ingin penasaran. Tapi karena banyaknya orang, dia di belakang, jadi nggak bisa ngelihat di depan. Maka akhirnya kajian itu berlangsung. Dan ternyata begitu kajian itu berlangsung, sangat menarik. Kajiannya luar biasa, penuh dengan ilmu dan hikmah, dan semua orang sangat tafakur, menikmati kajian itu. Sampai tanpa sadar sang bapak mengatakan, ini orang hebat, ini anak muda hebat, suaranya masih muda. Lalu kemudian dia tanya sama orang sebelahnya, ini ustadz mana, ustadz siapa ini? Kok keren banget? Orang sebelahnya udah, apa kamu nggak tahu? Iya, saya nggak tahu. Ini Rabi'ah yang bapaknya pergi berjihad dan ini dia orang ibunya dibiayai untuk belajar. Ini sekarang dia jadi orang alim, Rabi'ah. Sang bapak menangis. Ini Rabi'ah anakku. Langsung gemeter badannya. Setelah itu dia pulang ke rumah. Pulang lari ke rumah cari istrinya, langsung dipeluk istrinya. Istriku, aku rela, aku rela, aku rela, aku rela. Mungkin kalau aku di rumah aku nggak bisa didik anakku jadi alim seperti itu. Jadi ulama hebat seperti itu. Nah, inilah kisah Bapak Ibu sahabat, bagaimana tentang suami istri itu yang sukses dengan ketaatannya membantu suami sukses dalam misi-misinya. Nah, masuk kenapa kita perlu untuk taat sama suami dan itu sangat berguna? Karena laki-laki perempuan itu berbeda. Fungsi fisik dan mentalitasnya berbeda. Sekarang saya sudah pernah menyampaikan di Zoom ini dulu di angkatan keberapa bahwa perempuan itu tiap bulan rahimnya harus dibersihkan dengan cara menstruasi atau haid. Itu pembersihan. Kalau sudah dibersihkan lagi, sudah nggak ada haid lagi, menopause, udah nggak bisa hamil lagi. Dibersihkan dan itu mesti sensitif. Perempuan katanya, karena saya belum mengalami haid ya, tapi kalau kata yang baik itu katanya sensitif.
emosinya labil, mentalnya labil dan seterusnya. Karena itu dari alam bawah sadarnya dia, dari pembersihan rahim itu seperti bumi lagi dibersihkan ditata juga gempa bumi dan seterusnya. Nah, apakah laki-laki tidak mengalami? Laki-laki juga menurut Dr. Zaidul Akbar itu mengalami menstruasi atau haid. Pelepasan beban-beban emosi, pelepasan darah kotor dan seterusnya. Tetapi kalau perempuan itu dilepaskan melalui haid, kalau laki-laki tidak. Laki-laki itu salah satu pelepasannya adalah melalui yang namanya orgasme. Setelah berhubungan seksual dengan istrinya, orgasme. Maka setelah itu dia seperti fly. Hormon-hormon atau stresnya naik semuanya, dia bahagia banget. Maka biasanya laki-laki lah habis hubungan seksual mesti tidur. Kelelahan. Karena apa? Semua energinya keluar dan kemudian dia sedang fly menikmati hormon nyaman. Nah, itu salah satu yang dilakukan laki-laki untuk pelepasan beban-beban batin dan emosi karena dia di luar rumah harus bertarung, harus mengejar target, harus meraih pencapaian, mengalami tekanan fisik, tekanan mental, tekanan rohani. Dan itu menjadi emboli dalam dirinya, menjadi sekresi yang harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan dia akan bermasalah. Sayangnya, dia nggak bisa, dia bisa mengeluarkan sendiri, tetapi secara fisik bisa, secara mental tidak akan pernah bahagia. Maka satu-satunya yang bisa membantu adalah pasangannya, istrinya. Membantu suaminya untuk bisa rileks, untuk bisa nyaman, lepas beban batinnya. Maka perempuan itu dirancang sebagai istri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk bisa melayani suami, melepaskan beban batin dalam kondisi apapun, dimanapun. Laki-laki perumut, perempuan tidak. Laki-laki kalau mau hilang nggak bisa, kecuali pakai obat kuat. Nah, inilah salah satu fungsi perempuan, istri, seorang suami yang hebat, seorang direktur, seorang pemimpin, seorang panglima, menghadapi tekanan di rumah itu dilembutkan, dilemeskan, dirilis bebannya oleh sang istri, dibantu pelepasan itunya, bebannya. Maka karena dirancang perempuan bisa melayani suami dalam kondisi apapun, taat ketika suami meminta itu fardu. Maka ketika suami meminta dilayani di tempat tidur atau dimanapun kondisinya, bahkan di sekedup ya, di atas punggung onta, di kendaraan kalau kita istilahnya zaman modern, itu nggak boleh nolak. Karena menolak, malaikat akan melaknat sampai pagi kalau malam itu. Bayangkan malaikat yang nggak punya nafsu aja melaknat. Karena ini saking urgennya. Ya kalau nggak istrinya sendiri yang melayani, siapa yang membantu suami untuk melepaskan beban batinnya itu? Sehingga kalau suami udah refresh lagi, kayak HP di refresh, nah itu atau kalau mobil di tune up, maka dia bisa bertarung lagi di luar untuk sukses bisnis, sukses karir, sukses dakwah, sukses ibadah. Maka cek hari ini Bapak Ibu sahabat, suami-suami yang di luar rumah bermasalah. Entah orangnya galak sama karyawan, kejam, nggak adil, sombong. Biasanya dia bermasalah di rumah tangga. Istrinya tidak mampu. Seperti anak-anak yang nakal di luar rumah, biasanya adalah anak-anak yang di rumah tangga mengalami korban broken home, rumah tangga berantakan. Atau kurang kasih sayang. Ini yang terjadi. Inilah salah satu fungsinya. Dan istri itu, saya sudah cerita dulu, salah satu fungsi pasangan sebagai navigator. Dia dibekali rahim, dibekali indera keenam, dan seterusnya. Dari rahim itu dia sangat peka. Maka ini seharusnya bagaimana kalau seorang istri nggak taat? Bayangkan. Bagaimana suami bisa bertarung di luar rumah dalam kondisi prima, dalam kondisi fresh batinnya. Ini. Nah, dasarnya ketaatan seorang istri itu membuat bisa masuk surga tanpa syarat. Karena akan dapat ridho suami. Sebagaimana Asyah bin Mazaim. Suaminya itu nggak suka dengan tauhidnya, dibunuh istrinya. Tapi suaminya suka dengan ketaatan istrinya itu. Nah, karena cinta Asyah kepada Fir'aun suaminya itu dengan sifat wafaknya tanpa syarat. Dia suamiku, aku harus memberi yang terbaik. Kalau aku nggak memberi yang terbaik pada suamiku, beri pada siapa lagi? Pada suaminya orang. Nah itu kebanyakan wanita zaman sekarang lebih suka memberi yang terbaik buat suaminya orang, pada atasan, pada teman kerja, pada investor, pada customer, tapi bukan pada suaminya. Ini yang menjadi masalah. Dengan itu. Nah, Bapak Ibu sahabat, kaitan dengan ini, maka entah nih, pinter nih, Ale. support luar biasa salah satunya adalah istri, Leka. Nah, katanya ini Bapak dan Ibu semuanya, yuk kita cek, jangan-jangan sebagaimana saya pernah cerita di Zoom ini juga, seorang ibu yang menanam tomat di potnya, support tomat itu supaya berbuah maksimal, tumbuh maksimal adalah dari ibu yang menanam pot. Sayangnya tomatnya nggak berbuah maksimal, rontok, layu, puntet buahnya, tapi ibu itu hanya nyalah-nyalahkan tomat, sementara dia yang wajib nyupot. Ternyata nggak mensupport, dia nggak nyirami dengan baik, tidak memberi pupuk, tidak menjaga dari hama, dan seterusnya. Bayangkan tumbuhan
dimakan hama, dimakan ulat, dimakan belalang, lalu kemudian yang punya tumbuhan marah-marah sama tumbuhan itu, kamu gimana? Kenapa kamu tergoda sama belalang? Gitu. Cek aja Bapak Ibu sahabat. Ketika seorang istri punya sifat wafa, taat dan memberi yang terbaik sama suaminya, 1000 wanita mempesona di dunia ini tidak akan membuat suami tergoda jiwanya. Tidak akan tersepona kalau bahasa saya. Kalau terpesona itu bahasanya Pak Ian itu untuk fisikal. Nah, kalau tersepona, terpesona itu fisikal. Kalau tersepona jiwa, maka 1000 wanita menggoda nggak akan tergoda karena aku udah puas dengan istriku. Itu. Nah, ini Bapak Ibu sahabat. Maka cek, jangan-jangan selama ini suami kita nggak berprestasi maksimal, tidak bisa ibadah dengan taat, tidak bisa menjadi pemimpin yang hebat, nggak terus kajet, atau nggak bisa memberi nafkah yang terbaik. Jangan-jangan ada suatu peran seorang istri yang tidak dilakukan, yaitu karena kita nggak taat sama suami kita. Karena saya rasa ini maka sangat penting untuk seorang istri taat. Dan bahkan kelak di surga itu ada 70 bidadari yang mendampingi suami kita. Tapi bidadari yang terbuat dari cahaya itu masih kalah cantik dengan seorang wanita yang masuk. Dan wanita itu bisa mengalahkan kecantikan 70 bidadari. Nah, siapa itu? Istri solihah yang masuk surga. Nah, kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, juga dikatakan oleh Bunda Aisyah, kenapa wanita dunia terbuat dari tanah lumpur ini kok bisa lebih cantik dari bidadari buat cahaya? Kata Ibunda Aisyah, bidadari nggak punya nafsu, dia taat karena memang diperintahkan Allah, sementara kami wanita dunia punya nafsu. Yang nafsu kami ini yang harus kami kendalikan, kami tahan, beratnya nutup aurat, beratnya taat sama suami, ini yang dibalas dengan surga dan kami bercahaya. Makanya taatnya sama suami itu jasad untuk sukses suami, dan tentu ujungnya keridhaan itu akan membuat istri itu sama orang tuanya bisa masuk surga dari pintu manapun. Itu yang terjadi. Bapak Ibu, saya rasa ini Pak Ian, monggo bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya telah sudah disampaikan kepada kita semuanya oleh Pak Ustadz. Untuk selanjutnya nanti akan ada beberapa pengumuman dan selanjutnya monggo Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa disampaikan pertanyaannya ke chat ini atau bisa juga ke 0822 1086 5668. Pak Anton masih monitor Pak Anton. Monitor Pak Yan. Pak Anton, sebelum Pak Anton berkumpul bersama keluarga, monggo silakan Pak Anton mungkin bisa share tentang pengalaman Pak Anton yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita semua sebagai orang yang baru kembali dari Tanah Suci. Monggo silakan Pak Anton. Kita persilakan Pak Anton dulu ya Pak Ustadz ya. Monggo Pak Haji. Ditunggu Pak Haji. Tunggu apa? Itu. Ya baik teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baik, terima kasih Pak Yan dan teman-teman semuanya yang hadir di majelis ini ya. Suruh cerita apa nih Pak Yan? Perjalanan kemarin toh? Ya, buat inspirasi buat kita semua dan doa barangkali ya. Insya Allah buat kita semuanya. Doa baru pulang dari biar ibadah cepat haji nular. itu. Ah, Jadi karena ini kemarin saya berangkat haji dengan beberapa teman dan juga beberapa murid Ustadz Arif nih. Beberapa teman pesantren bisnis juga berangkat di tahun ini. Nah, mungkin sedikit cerita ya, karena saya dan beberapa teman ini menggunakan visanya visa multiple, ya. Jadi bukan visa haji, sehingga banyak tantangannya juga ternyata berbeda dengan tahun lalu yang secara akses jauh lebih mudah, ya. Tapi tahun ini ternyata jauh lebih ketat. Jadi mungkin ini juga bisa jadi apa ya? Info ya buat teman-teman ketika memutuskan untuk berangkat haji menggunakan visa apa kan begitu. sekarang lebih ketat ya Pak Anton ya. Gimana Bapak Yan? Lebih ketat ya, lebih Lebih ketat ketat ya. untuk tahun ini ya. Walaupun tidak seheboh yang ditayangkan di media televisi ataupun media sosial ya. Jadi hanya 1%-nya saja. Cuman memang di blow up ya. Di blow up agar tahun depan itu tidak banyak yang menggunakan visa ini. Ya. Karena memang yang berangkat menggunakan visa multiple ini luar biasa banyak sekali. Ya, dari dulu ya.
Karena apa kemudahannya ya? Kemudahan artinya kemudahan itu dalam proses tidak ada masa tunggu, tidak ada masa tunggu sehingga seseorang itu ketika pengen berangkat tahun depan ya daftar sekarang ya langsung berangkat. Nah, saking mudahnya dalam prosesnya inilah sebenarnya yang menyebabkan pemerintah Indonesia ya, memberikan tekanan kepada negara Arab Saudi itu untuk bagaimana agar yang visa non haji ini nggak bisa masuk ke Mekah gitu ya. Itu sih. Kenapa hal ini dilarang ya? Salah satunya info yang saya dengar itu akhirnya banyak sekali orang-orang yang menggunakan visa haji yang mendaftar haji plus itu akhirnya banyak yang pindah pakai multiple. Karena kalau haji plus ini masih nunggu sampai 7-8 tahun. Tapi kalau multiple dengan harga yang beberapa yang lebih murah lah daripada haji plus tapi langsung berangkat. Nah ini akhirnya mungkin membuat Menteri Agama, Menteri Agama ini mungkin akhirnya mengeluarkan keterangan ya agar atau menekan agar negara Arab Saudi sana melarang menggunakan multiple. Gitu. Nah, maka di media banyak sekali informasi-informasi tentang sebenarnya tidak dideportasi ya teman-teman, hanya sekedar dikeluarkan dari Mekah ke Jeddah biasanya dan kita bisa masuk lagi. Ya. Nah, alhamdulillah biro yang saya ikuti tidak ada yang sampai seperti itu. Gitu. Walaupun saya menggunakan Alhamdulillah. visa multiple. Ya. Nah, menceritakan teman-teman bahwa haji itu sebenarnya masalah panggilan ya, bukan masalah kita itu mampu atau apa ya. Kadang beberapa kasus orang banyak uang ya, tetapi belum tentu terpanggil untuk bisa datang ke sana. Ya. Dan banyak juga yang berangkat ketika orang mampu, ternyata juga ujiannya cukup banyak juga di sana. Ya. Nah, saya hanya berpesan aja bahwa haji itu adalah tentang iman ya, ketakwaan ya. Jadi hanya sekedar membawa itu untuk pada saat acara di sana, karena uang itu di sana juga terasa tidak berharga. Jabatan juga tidak ada gunanya kan gitu. Ya. Sehingga memang kita hanya memang disadarkan lah bahwa kita hanya cukup membawa ketakwaan, keimanan kita dalam proses haji tersebut. Ya, gitu. Nah, apalagi cuacanya cukup ekstrim, ekstrim ya, sampai suhunya sampai di atas 50 ya, 51, 52 pada saat di Arafah. Ya, jadi cukup ekstrim bagi kita yang di Indonesia yang terbiasa hanya suhunya di angka 36, 34 ya. Nah, jadi ini mungkin akan jadi perlu dipersiapkan ya. Buat teman-teman yang tahun depan berangkat, ternyata masih masuk musim panas ya untuk haji tahun depan, sehingga mungkin perlu benar-benar dipersiapkan secara physically yang gitu loh, agar proses haji untuk tahun depan ini jauh lebih lebih apa ya lebih kuat lah ya, karena memang sangat luar biasa panasnya sehingga banyak sekali kita menemukan jamaah haji itu di pinggir jalan itu ya ada yang sudah meninggal ya karena faktor dehidrasi, kelelahan yang sangat luar biasa. Ini itu Pak Ian, biar nggak terlalu lama, karena saya juga masih Iya, ada pengajian offline berikutnya. iya Pak Haji, maaf ada tentang visa haji tadi Pak Haji menyela Pak Haji. Baik, Eh, ada tentang visa ziarah yang kebetulan ada teman yang berangkat kemarin kok ini Pak Haji ya. Apa di sana itu kayak sembunyi-sembunyi, mohon maaf kayak eh, kayak curi-curi gitu Pak Haji. Jadi kami mengikuti perjalanan teman-teman yang pakai visa ziarah baik Sasiah maupun Syaha itu kok kayak delik-delikan gitu Pak Haji, kayak sembunyi-sembunyi gitu Pak Haji. Jadi nggak tenang gitu, maksudnya dengan pemerintah di sana atau dengan askar atau di saat mau melaksanakan Arafah pada waktu itu kan saat mau melaksanakan Arafah itu nunggu benar-benar aman dari polisi atau dari pemerintahan sana untuk pengecekan checkpoint tuh Pak Haji. Cek apa ya namanya itu? Kan ada yang pakai tasrih janda itu Pak Haji. Dan bahkan jamaah itu cuman berdiam di hotel kalau ada pemeriksaan, kalau nggak ada baru keluar gitu. Kayak mohon maaf kayak mencuri itu Pak Haji. Ibadah tapi kayak nggak tenang gitu, gimana Pak Haji itu hukumnya aja? kalau secara hukum saya belum begitu paham ya, tapi memang fakta di lapangan pada saat biasanya di hotel transit Pak, rata-rata memang
teman-teman itu merasa kurang nyaman ya. Tapi pada saat saya di Madinah di Mekah itu sebenarnya aman-aman saja. Cuman di hotel transit ya sebelum ke Arafah itu memang cukup ketat ya, cukup ketat ya. Jadi sebenarnya banyak kasusnya itu diawali dari banyaknya orang yang menggunakan visa umroh pada saat bulan Syawal, kemudian di apa ya dibablas lah bahasanya ya sampai haji kan gitu. Nah ini yang sebenarnya yang kadang malah menimbulkan masalah ya. Tapi ketika menggunakan visa ziarah sebenarnya kan kita jangkanya panjang ya 1 tahun biasanya visa itu bisa kita gunakan. Nah, karena kerjasamanya Indonesia dengan Arab Saudi, ya bagaimana agar visa multiple ini ke depan tidak banyak digunakan sehingga mungkin sedikit memberikan peringatan lah, sedikit memberikan peringatan kepada para jamaah yang menggunakan visa multiple ini dengan cara seperti itu. Ya, memang ada rahasia di beberapa tempat ya. Nah, sebenarnya juga tergantung dari tim handling di sana, Pak. Ada kebetulan kalau di tim handling saya cukup bagus ya, sehingga kenyamanan beribadahnya juga dapat. Kalau tim handlingnya nggak kuat di sana, biasanya memang ya seperti yang disampaikan tadi seolah-olah kucing-kucingan. Ya. Nah, kalau memang rekan-rekan mau lebih safe ya, memang saya sarankan menggunakan visanya visa haji. Ya. Ada kok yang berangkat daftar juga langsung berangkat, tapi visanya juga visa haji juga ada. Selain Furoda ya, selain Furoda. Kalau Furoda memang ya harganya cukup mahal. Tetapi juga kemarin cerita dari teman ada yang sampai daftar 2 kali Furoda pun tidak jadi berangkat juga ada. Ya. Begitu Pak Didik. Terima kasih Pak Anton, Bapak Ibu. Terima Terima kasih. kasih ini kita ucapkan kepada Pak Anton sudah bersedia untuk sharing kepada kita semuanya. Tidak bukan dan tidak lain adalah untuk memperkuat kita semuanya dalam forum ini untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Sekaligus juga orang yang baru kembali dari Tanah Suci itu insya Allah penuh dengan berkah dan kita sehari ini berkesempatan untuk mendengar suara beliau ya. Terima kasih Pak Anton. Bapak Ibu, kita kembali lagi ke lanjutan. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, dipersilakan untuk eh, menyampaikan lewat chat atau izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman sebelum eh, kita lanjutkan dengan pertanyaan ya. Baik Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengumuman-pengumuman yang pertama adalah bahwa Zoom ini yang pertama adalah ini ya pertanyaan. Monggo silakan kalau ada pertanyaan untuk disampaikan ke nomor 0822 1086 atau 568 atau langsung chat Zoom ya. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah melakukan pertanyaan lewat chat Zoom. Nanti akan kami bacakan dan akan kami sampaikan kepada Pak Ustadz. Yang kedua adalah insya Allah webinar seperti ini akan dilaksanakan setiap bulan dan insya Allah akan kita sampaikan di awal bulan Agustus untuk bulan berikutnya. Kenapa kita lakukan hanya setiap bulan? Karena pernah kita lakukan setiap minggu dan itu ternyata ada beberapa orang yang kesulitan untuk mengikuti materi setiap minggu sehingga akibatnya kita putuskan setiap bulan dan kita pilih hari Ahad pagi walaupun ada beberapa dari hasil survei kami menunjukkan ada juga yang mengusulkan Minggu malam atau Sabtu malam tapi dengan beberapa pertimbangan kami tetap akhirnya kembali lagi ke Ahad pagi atau pagi ini seperti ini karena untuk memberi kesempatan kepada teman-teman di berbagai daerah di berbagai tempat bahkan di luar negeri juga bisa ikut bersama-sama dalam forum kita seperti ini. Makanya kita milih yang pagi. Mohon maaf bagi Bapak Ibu, kita tetap menggunakan jadwal hari Minggu pagi. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktu dan Bapak Ibu semuanya untuk yang bisa hadir. Baik, yang berikutnya adalah ada beberapa layanan yang akan kami lakukan untuk Bapak Ibu semuanya. Selain dari materi webinar Zoom ini, yang pertama adalah coaching and counseling. Itu bisa pribadi, bisa keluarga, bisa tentang bisnis. Yang itu bisa disampaikan melalui form yang sudah kami tampilkan ini QR code-nya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mulai mengisi dan bagi yang belum mengisi, monggo silakan yang ingin berminat untuk bisa dengan melalui link https.s.id family mastery
underscore layanan. Itu ada underscore ya, bukan spasi, underscore layanan, atau langsung di scan ini, atau nanti kami akan sampaikan lewat WA juga ya kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, selain itu juga layanan berikutnya adalah Binati Adventure juga bisa memberikan layanan kepada Bapak Ibu untuk keluarga, kantor, dan organisasi. Binati Adventure ini adalah pelayanan seperti wisata keluarga atau wisata ke alam yang bisa digunakan untuk acara keluarga, kantor, maupun organisasi. Monggo jika ada kebutuhan silakan untuk menghubungi 0822 1086 5608. Yang berikutnya adalah monggo silakan juga jika ada kebutuhan untuk mengisi materi di acara komunitas masing-masing, baik keluarga, organisasi, kantor, perumahan, dan lain sebagainya, itu bisa menghubungi kami. Kemudian kami akan agendakan untuk bisa menghadiri atau mengikuti atau menghadiri acara yang di komunitas Bapak Ibu semuanya. Ada acara yang juga di running sendiri oleh Family Mastery, yaitu tanggal 16-17 Agustus. Saya dapat kabar dari Pak Ustadz Arif ini, insya Allah akan ada acara yang namanya Pit Stop di Batu Raden Purwokerto ya. Nanti akan kami sampaikan ke grup juga atau ke WA. Pit Stop Batu Raden ini intinya adalah pit stop itu adalah seperti kita lagi balap mobil. Kemudian di balap mobil itu kita berhenti sejenak, ya, mengganti ban, mengisi bensin dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah kehidupan kita. Dalam sehari-harinya kita sangat sibuk, kita perlulah merenung sejenak, sekitar 1 sampai 2 hari bersama-sama, kita di suatu tempat, dan dipilih oleh Pak Ustadz di Batu Raden. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana, karena kita harus setting tempat dulu, supaya kita bisa mendapatkan slot pada tanggal 16-17 Agustus itu di Batu Raden Purwokerto. Nanti kalau Pak Ustadz Arif nanti akan menyampaikan langsung, monggo silakan nanti ya Pak Ustadz ya, sampaikan langsung juga pada saat sesi tanya jawab. Dan berikutnya adalah untuk yang Binati Adventure yang penting yang poin 2, insya Allah pada Oktober 2024 akan diadakan wisata keluarga ke Karimun Jawa, Jawa Tengah ya. Ini juga lagi di setting dulu, mudah-mudahan kondisi cuaca baik, kemudian juga lokasi tempatnya juga memungkinkan untuk didatangkan untuk mengadakan acara wisata keluarga. Artinya kita kopdar ya di sana. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan, dan kita ini adalah bertepatan dengan hari tahun baru Hijriah. Selamat tahun baru Hijriah ya. Kita sudah berdoa, doa penutup tahun dan kemudian doa awal tahun. Mudah-mudahan kita hadir di sini adalah membuka awal tahun kita tahun Hijriah dengan cara yang baik, yaitu bersama-sama kita bersilaturahmi di ruang ini, dan mudah-mudahan yang berkah kita dan Amin. menjadi memperlancar seluruh apa yang kita kerjakan di sepanjang tahun berikutnya sampai tahun-tahun berikutnya sampai ajal memanggil kita. Baik, ini adalah satu film yang mudah-mudahan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pergantian tahun ini. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh engkau, aku dekat engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah. Mohon maaf ini saya matikan dulu ya kameranya untuk yang Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz, sudah siap untuk tanya jawab Pak Ustadz?
Sebentar, Pak Ustadz, ini kameranya mic-nya belum dibuka, Pak Ustadz. Onje, moga-moga kita bisa O- tanya jawab dan menjawab sesuai dengan materi, Pak. Kalau saya mampu saya jawab. Oke, oke, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya menjawab. Pertanyaan pertama datang dari Ibu, wah, Bu Dina nih, Bu Dina Samsiar ya. Apa kabar, Bu Dina? Oke, ini pertanyaan Pak Ustadz begini, Pak Ustadz. Sekarang sudah menjadi situasi dan kondisi yang dilihat bahwa lebih banyak peran ibu-ibu sebagai istri daripada suami. Kebetulan mungkin suami tidak mempunyai daya apa ini, jangan yang keras dan kadang mengandalkan istri. Bagaimana dengan kondisi ini? Akhirnya mungkin sering terjadi atau terjadi perceraian. Gimana menurut Pak Ustadz? Apa bisa langsung dijawab atau nunggu yang apa tambah yang lain? Oke, ini dulu Pak Yan. Oke, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya banyak dapat keluhan dari laki-laki maupun dari perempuan, dari suami maupun istri. Dan salah satunya keluhan, curhatan, pertanyaan dari istri itu kebanyakan di sektor ini Pak Yan. Makanya ada sebuah penelitian yang membuktikan salah satu faktor terbesar perceraian itu adalah faktor ekonomi. Bahkan konflik Rasulullah SAW dulu itu adalah salah satunya adalah tentang bagaimana istri-istri Nabi itu masalah ekonomi. Tapi karena mereka masih punya iman, maka saat Allah turun tangan memberi keputusan mereka akhirnya nurut, lebih mementingkan imannya. Nah, tapi kalau di Indonesia atau umumnya manusia hari ini ketika nggak kuat iman, walaupun ada ayat dalil ya lebih memilih untuk berpisah dan melanjutkan, nggak bisa diomongin. Nah, kemudian Bapak, saya juga ketemu dengan banyak, kalau bisa dibilang ribuan, keluarga yang lagi terpuruk dan bangkrut. Dan itu salah satunya mereka ngalamin yang namanya konflik rumah tangga kayak ada jadwal Pak Yan. Jadwal berantem itu ada pagi, siang, sore, malam teori gitu. Nah, itu yang membuat mereka sulit bangkit dari keterpurukan. Dan saya amati orang-orang yang bisa bangkit dari keterpurukan, salah satunya pondasinya adalah ketika rumah tangga harmoni dan mulai bisa nuruti. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu sahabat, bagaimana ketika istri itu posisinya adalah sebagai pemegang kunci harta. Istri lebih kaya atau istri punya pekerjaan, suami lagi bangkrut, nggak berdaya atau nggak punya pekerjaan. Nah, ini yang banyak dikeluhkan. Jadi seolah-olah dalam kehidupan itu tidak boleh Allah memberikan ujian berupa suami yang bangkrut atau gagal dalam usaha. Nah, padahal bisa jadi ada seorang anak kecil, dia sukses di luar rumah, itu karena luar biasanya sang ibu memberikan support dan memaksimalkan potensi sang anak. Seperti anak saya, ketika ingin anaknya itu juara lomba matematika, maka istri saya berusaha untuk membuat anak saya itu ikut pelatihan jarimatika. Dan rutin dikawal, diarahkan. Nah, akhirnya anak saya berhasil menjadi juara 1 di kelas 2 SD waktu itu untuk tingkat kabupaten terkabupaten. Nah, salah satunya apa? Karena sungguh-sungguh untuk mensupport gitu. Terus bagaimana dengan orang tua yang lain yang anaknya nggak juara, terus kemudian disalah-salahin, pada orang tuanya nggak mensupport. Nah, sama. Kadang seorang suami itu dia mengalami keterbatasan karena latar belakang, wawasan, pola pikir, dan seterusnya. Disitulah peran istri sebagai pakaian untuk melengkapi, menutupi, menguatkan. Kan gitu. Saya kan pernah cerita di Zoom ini, seorang istri hafizah, hafal Quran 30 juz sebelum menikah, dan suaminya orang biasa yang nggak pernah mondok, nyantri, dan nggak bisa baca Quran. Tapi sang istri berusaha melengkapi, mendukung, tidak nyalah-nyalahkan. Akhirnya sampai suami diajak belajar bareng ngapalin. Suaminya nggak tahu kalau istrinya hafizah. Belajar bareng sampai akhirnya suami bisa hafal Quran 30 juz. Nah, Bapak Ibu, nah disinilah yang kemudian peran. Kalau seorang suami yang kaya, punya usaha, suami istri masih bisa setia. Karena ujian kesetiaan seorang istri itu pada ketika suami mampu berbuat apa-apa. Ketika suami nggak mampu berbuat apa-apa, itu mulai goyang. Ini dalam survei-survei tentang konflik rumah tangga. Kan itu. Nah, terus bagaimana ketika suaminya jatuh, bangkrut, lalu kemudian misalkan sakit parah. Terus kemudian apakah kita mendapatkan
keringanan dari Allah untuk tidak taat. Lalu kemudian mendapatkan sebuah apa namanya permakluman bahwa kamu nggak perlu taat sama suamimu karena suamimu nggak bisa nyari nafkah, dia lagi sakit, dia stroke, dia nggak bisa kerja, bangkrut, nggak ada. Dan ini tidak bicara masalah ekonomi, ini bicara tentang ketaatanmu itu, bicara tentang nilai-nilai yang akan dibalas oleh Allah dengan surga, bicara tentang sana, tidak bicara tentang dunia sekuler. Nah, kaitan dengan ini Pak Ian, problem utama di rumah tangga sebetulnya bukan masalah ekonomi, bukan masalah cinta, selingkuh, bukan itu. Problem utamanya tidak ada keridhaan. Keridhaan pertama adalah ketika ini kita lagi bahas istri ya, nggak bahas suami. Nanti kalau ada temanya tentang bagaimana peran suami ya, ini peran istri dulu yang kita bahas. Karena istri tidak ridho dengan suaminya, dalam tanda petik secara hakikat dia nggak ridho. Allah menciptakan saya pasangan yang seperti itu. Pasangan yang nggak mampu cari nafkah, pasangan yang nggak mampu kerja, pasangan yang nggak menghasilkan, pasangan yang tidak berdaya. Karena nggak ridho, sehingga dia nggak mau nuruti Allah untuk taat sama dia memberi yang terbaik. Itu masalah utamanya di sana. Padahal, sebagaimana Ibu Khadijah tadi saya ceritakan, ketika dia bisa nyari nafkah kerja, membantu suaminya, itu kemuliaan buat dia di sisi Allah. Tapi nggak ridho. Sebagaimana kalau dia ada orang umum kaya, dia nggak ridho ngasih makan sama orang miskin, orang yatim. Karena dia merasa nggak ada pahalanya, nggak ada kamera yang memotret, nggak ada keuntungannya. Padahal itu kemuliaan dia di sisi Allah, di surga. Ini berkaitan dengan iman. Nah, rumah tangga itu ada beberapa tipe, Pak Yan. Ada rumah tangga tipe sekuler, ada yang rumah tangga tipe komunis, apa yang rumah tangga tipe syariah, tipe islami. Nah, kebanyakan orang maunya rumah tangganya tipenya sekuler. Kayak di Amerika, di Eropa yang banyak konflik rumah tangga itu. Jadi suami istri itu selain haknya sama, maka posisinya sama-sama memimpin di rumah tangga, sama-sama ngatur. Dia nggak ridho, nggak terima sebagai makmum. Gitu. Jadi ketika suami salah baca ayatnya, itu sama makmum diprotes. Ketika suami lupa, salah-salahin terus gitu. Padahal dalam rumah tangga itu, sebagaimana sholat itu boleh request sebelum sholat. Gitu. Saat sholat nggak bisa request, jangan Al-Baqarah bacanya, kulhu aja gitu. Nggak bisa, kan gitu. Batal sholatnya. Begitu juga, itu bisa dikomunikasikan, tapi kalau udah menjadi keputusan kami dilakukan, itu nggak boleh diprotes karena adabnya. Intinya nanti di keridhaan, nggak ada. Nah, saya banyak kasus, banyak contoh wanita yang sukses berkarir. Kalau ada pilihan, suaminya sukses. Kalau ibu tadi kan ibunya sukses, anaknya gagal, atau anaknya sukses, ibunya rela di belakang layar mensupport anaknya sampai sukses dan tidak dikenal namanya, tapi anaknya dikenal sebagai orang sukses. Tentu itu kesuksesan hakikat kesuksesan ibunya. Nah, banyak wanita dia inginnya sukses di luar rumah, di harta, di karir, dan dia maunya juga suaminya sukses. Tapi ada satu peran yang dia lupa, yaitu peran dia dukung suaminya nggak dilakukan. Nah, itu. Nah, ini banyak kasus, contohnya di Purbalingga, tetangga saya. Nah, ini kan saya satu desa tok dengan Kabupaten Purbalingga. Itu ada istilahnya para suami yang kerjaannya mereka adalah apa namanya ternak teri antara anak antar istri. Jadi istrinya tiap hari berangkat kerja di pabrik rambut, pabrik idep dari Korea itu. Dan ekonomi istrinya naik, meningkat. Pekerjaannya dapat duit, istrinya. Sementara sama suami kerjaannya cuma nganter, jemput istri gitu. Istilahnya pamong praja, papa ngomong, mama kerja. Gitu. Tapi justru ekonomi rumah tangga naik, meningkat luar biasa, istri berdaya, justru angka perceraian di kantor pengadilan Purbalingga naik tinggi. Itu. Ekonomi. Lagi-lagi itu. Jadi intinya itu. Terus kemudian apakah di Eropa, di Amerika yang pakai pola pernikahan ala sekuler itu tadi, dengan ekonomi naik, ekonomi tinggi di Jepang dan sebagainya, apakah rumah tangga dijamin harmoni? Enggak juga. Banyak yang suaminya berdaya, kaya, enggak harmoni juga, istrinya enggak taat juga. Bukan masalah itu masalahnya Pak Yan. Sehingga di sini, kenapa masalahnya? Keridhaan. Coba bayangkan, kalau ada seorang bos ngasih tahu pada seorang wanita, tolong rawat anakku, berikan yang terbaik, tak kasih hadiah 1 triliun cash. Ayo. Coba apa yang dilakukan? Oh, nggak berani, Pak. Kalau dia yakin itu uang betulan, dan dia butuh uang itu, dia akan sungguh-sungguh, bahkan dia rela diinjek-injek sama anak itu, dia rela untuk meluk, mandikan 10 kali sehari, yang penting anak itu bahagia, bosnya ridho. Hari ini Allah memberikan satu contoh, kamu tak balas surga sama bapakmu, masuk surga dari pintu manapun, bikin ridho.
Ini ada orang tak pasangkan untuk sebagai pemimpinmu, layani dia dengan terbaik. Bantu dia, maksimalkan potensinya. Dia nggak pintar dagang, kamu pintar, ajari dia dagang. Dia nggak bisa hafal Quran, ajari dia. Itu peranmu. Kalau bahasa orang ini Naruto itu, ini jalan ninjamu untuk memberi yang terbaik, memaksimalkan potensi suami, bukan suaminya orang lain. Nah, banyak para istri yang ketika kerja, dia taat sama bos, tapi nggak taat sama suami. Dia maksimal potensi untuk perusahaan, untuk tim, untuk lembaga, tapi nggak maksimal potensinya untuk mensupport suami dari rumah tangga. Ini sumber masalah. Itu. Jadi yang dituntut apa, Bapak Ibu, sahabat? Yang dituntut selalu kewajiban. Suamiku nggak bisa memenuhi kewajibannya. Bukan bagaimana memberi yang terbaik. Siapapun suaminya. Sama. Yang dituntut adalah kenapa buah tomatnya nggak memberi tomat terbaik, buah terbaik, daun terbaik, bunga terbaik. Tapi dia lupa untuk memberi yang terbaik, nggak memberikan pupuk terbaik atau sirami terbaik. Jadi rumah tangga konflik tadi itu karena fokusnya apa, Pak? Ian, tuntut sayang bukan kasih sayang. Kasih sayang, beri sayang tanpa syarat. Nanti kan kaitannya dengan sakinah, mawaddah, warohmah. Kalimat itu litas kunu ilaiha, mawaddah, warohmah di sana. Nah, kebanyakan di daerah kita satu nggak ridho. Dan nggak ridho siapa hakikatnya? Nggak ridho sama Allah. Dia memberi pasangan seperti ini. Sehingga potensi dia diredam, nggak memberi yang terbaik buat suaminya. Malah ibunya nyalahkan suaminya. Dan ini banyak saya dapat, nggak selesai masalahnya. Hatta suaminya nanti bisa punya penghasilan lagi, lebih besar dari dia, nggak selesai masalahnya. Karena ketaatan dari jiwanya nggak ada. Ini problem utama. Kenapa kata Rasulullah SAW banyak wanita yang masuk neraka dibandingkan pria. Karena kebanyakan penghuni neraka itu dari golongan jin dan manusia dan kebanyakan adalah wanita. Salah satunya apa? Dia tidak ridho sama suaminya. Bagaimana suaminya ridho sama dia? Itu. Karena ini topik bahasan tentang istri, Pak. Kali ini bukan tentang suami. Nah, nanti kalau bahas suaminya tentang kewajiban suami lagi. Nah, kebanyakan lupa orang itu nuntut haknya dulu, lupa kewajibannya. Dia nuntut tomat berbuat, lupa nyirami sama lupa untuk memberi pupuk. Saya rasa ini Pak Yan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jadi kita fokus mencintai, bukan fokus dicintai gitu maksudnya Pak Ustadz ya. Oke, ini ada tambahan lagi Bu Ainul Inayah nih ya. Ini suami sibuk. Ini memang temanya suami juga akhirnya nih Pak Ustadz. Suami sibuk dengan HP-nya sendiri. Bagaimana cara istri agar tetap lemah lembut meski perhatian suami sering teralihkan dengan HP? Ya, ini makasih nih Bu Ainul. Semoga suaminya bisa lebih mencintai dan perhatian sama istrinya, Bu Ainul, daripada HP-nya. Pak Yan, ini agak melenceng ya dari bahasan kita ini sebetulnya. Ini berkaitan nanti dengan memahami makna pasangan. Di Dr. Aisyah Dahlan menjelaskan dalam ilmu dengan ilmu neuroscience-nya bahwa laki-laki itu punya namanya kotak box. Box di otaknya itu ada. Di mana box itu ketika laki-laki lari dari semua problem, dia lari masuk ke situ. Nah, kotak box itu isinya bisa HP, bisa mancing, bisa motor, otomotif, atau apapun. Makanya cek laki-laki kalau udah dengan hobinya itu nggak bisa diganggu gugat. Dia nggak bisa keluar dari kotak zong tadi itu. Karena memang itu salah satunya. Nah, berkaitan dengan ini, Bapak Ibu sahabat, kita nuntut sebagaimana pelayan di rumah tangga, di restoran, waiters itu untuk tolong Pak, kalau saya hidangkan makanan, dimakan sampai habis. Tolong, kalau makan itu bismillahirrahmanirrahim gitu. Dia lupa kewajiban dia itu hanya memberi yang terbaik. Yang dinilai Allah itu. Ada merespon suaminya, itu nanti urusan Allah menilai suaminya. Kan itu. Nah, hari ini, apa kalau memang sampai mati, suamimu tidak peduli sama dirimu dan sibuk dengan HP-nya terus kemudian kamu tidak punya hak untuk masuk surga karena nggak bisa taat. Taatnya pakai syarat, suamiku harus lebih peduli padaku. Bapak Ibu, nanti kalau pakai belajar ilmunya Dr. Aisyah Dahlan itu akan paham bahwa cara nyentuh laki-laki itu bukan dengan omongan, bukan dengan apalagi dengan kalimat kata-kata keras. Salah satunya dengan visual. Coba Bapak Ibu perhatikan saja suami yang hari ini sibuk dengan kesibukannya, bukan cuma HP Pak Yan, ini saya rasa ada yang burung, ada yang HP, ada yang majalah, ada yang mobil, ada yang mancing dan sebagainya gitu. Cara-cara menyentuhnya ada caranya. Makanya kadang-kadang kita ngadakan workshop family master itu mau diajari gitu Pak. Karena waktu Zoom itu terbatas. Untuk online itu ada keterbatasan. Tapi wawasan tetap disampaikan.
Gitu. Jadi di sini salah satunya kan di Zoom kemarin saya tanyakan, coba suami yang kurang perhatian sama istri itu dia teralihkan dengan yang lain. Tolong saya tanya, istrinya setiap saat doakan belum? Kalau di Jawa zaman dulu itu dibuburkan bubur abang hijau putih, lalu kemudian bubur itu disedekahkan untuk melembutkan hati suaminya, kan gitu. Jangan-jangan selama ini hanya nuntut suaminya, tuntut sayang, dia lupa memberikan kasih sayang, kan itu kasih sayang gitu. Jangan-jangan selama ini lupa doakan, lupa berprasangka merubah persepsi dari dalam jiwanya, persepsinya positif dan seterusnya. Maka eh, sesuatu yang dari otak nggak selesai dengan otak. Karena memang untuk merubah suami itu dari dalam. Begitu juga nanti kalau bicara tentang istri, merubah istri itu juga dari dalam jiwanya. Bicara tentang spirit, tentang soul, kan itu nanti akan berubah itu. Kan itu. Karena HP bisa hilang, suami bisa ganti HP lagi. Nanti ketika nggak ada HP lagi, nggak ada sinyal, itu suami akan di kota bongnya akan pindah ke yang lain, kesibukan yang lain. Itu. Tapi ada caranya. Saya rasa itu Pak Yan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjut dulu ya Pak Ustadz ya. Ini Ya. ada lagi, suami selalu memberikan izin kemanapun aku pergi. Tapi aku tidak tahu apakah beliau ridho atau hanya sekedar membuat aku senang. Aku memang nggak pernah keluar rumah yang tanpa manfaat. Beliau melarang aku keluar jika hanya sekedar main atau berseliweran dengan orang dikenal. Terus bagaimana sikap yang saya harus lakukan? Ya. Silakan Pak Jadi Ustadz. ukuran ridho itu memang bukan ukuran ucapan ya. Sebagaimana suami nyakitin istri, tiba-tiba suami minta maaf, maafkan aku ya. Iya, iya. Ya benar maafkan ya, ridho ya, iya. Nggak bisa. Karena sebagaimana kita membacok tubuh yang keluar darah, dagingnya terluka, itu nggak akan pulih hanya sekedar dijahit. Kan gitu. Itu perlu terapi khusus, obat khusus yang bisa membuat lukanya kembali utuh tanpa ada bekas lagi. Hati yang terluka itu obatnya dengan ridho. Dan ridho tidak dengan ucapan. Sahabat dulu banyak memberikan tafsiran keridoan itu dan ini dengan perbuatan disiroh. Jadi ada sahabat yang berantem. Salah satunya sahabat Abu Bakar dengan yang lain. Namanya manusia berantem debat. Keridoannya apa Bapak Ibu sahabat? Tidak hanya sekedar minta maaf. Tapi membuat dia bahagia. Waktu itu rebutan masalah tanah. Apa yang terjadi untuk membuat Ridho karena ketakutan kalau sampai dia nggak Ridho, dikejar orangnya, karena orangnya itu ngadu ke Rasulullah, sebelum ketemu Rasulullah langsung ngomong, aku Ridho sama dirimu, aku minta maaf sama dirimu, tolong aku dimaafkan dan aku diberikan Ridho. Tanah yang buat rebutan buat kamu saja, gitu. Karena hanya ngejar itu kalimat itu. Pokoknya Ridho itu tanpa syarat. Kalau masih punya syarat itu namanya nggak Ridho. Kan gitu kan gitu. Jadi di sini ya termasuk ketika suami memberi izin secara syariat itu udah benar Pak Yan, suami memberi izin syariat belum, tapi kalau bicara ridho itu bicara hati, maka ibu nyentuhnya bukan dengan syariat tapi dengan hakikat atau makrifat, sentuh hatinya kan gitu. Salah satu sentuh hatinya adalah coba kalau malam syariatnya lakukan sebelum tidur, ya lakukan sesuatu yang menyenangkan suami, entah dipijitin, entah minta maaf seperti itu. Ini banyak dulu ada kasus banyak sekali rumah tangga harmoni dengan cara ini, kan itu sebelum tidur, kan itu. Saya rasa ini Pak Yan. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada tambahan pertanyaan dari Pak Joko, tapi mudah-mudahan tadi udah ya Pak Joko ya, tapi nggak apa-apa saya bacakan lagi. Bagaimana dengan kondisi gaji penghasilan istri lebih besar dari suami? Karena istrinya punya usaha, suaminya seorang Ya, PNS. ini Pak Joko Prabowo Lampung. Ini harusnya bukan Pak Joko, ini Pak. Ini sudah menikah bukan Joko lagi namanya ini. Ketika belum menikah Joko Prabowo, sudah menikah namanya apa? Masih masih Joko lagi gitu Pak ya. Ini canda Pak Joko. Jadi apakah pertanyaan Pak Joko ini nggak sama dengan kondisi Rasulullah? Yang punya bisnis siapa? Ibunda Khadijah, istrinya. Rasulullah sebagai pekerja saat itu. Gitu kan? Jadi kalau bahasa sekarang PNS. Apakah kemudian menghalangi Ibunda Khadijah untuk tidak ridho sama suaminya? Ridho. Yang jadi masalah kan kadang nggak ridho sama suaminya. Karena dia merasa dia yang penghasilan, dia yang kerja, bahkan lebih hebat daripada suaminya. Jadi kalau bicara hakikat nanti saya seperti omongan Pak Yan. Ini istri itu biasanya nggak ridho itu karena intinya satu, hakikatnya dia nggak ridho sama Allah. Kenapa aku diberikan suami yang tipe E? Aku maunya yang tipe B. Kan itu. Kenapa suamiku gini? Harusnya kan suamiku penghasilan lebih banyak. Harusnya kan dia bisnisnya lebih bagus. Harusnya kan gini. Dan itu. Harusnya kan dia kerja keras. Kok kerjanya setengah-setengah. Pokoknya selalu nggak ridho. Kenapa aku diberi suami yang model gini? Intinya hakikatnya nggak ridho.
Kalau udah dia ridho sama Allah, menciptakan gitu, dia akan berusaha memberi yang terbaik. Gitu. Itu Pak, salah satu ayat. Ini ada tambahan juga sih dari Pak Joko ya. Jadi gimana caranya jadi super couple nih. Jadi menyatukan Nah, visi misi supaya menjadi pasangan yang bisa membangun bisnis, ekonomi, dan dakwah dengan baik nih, Pak. Sama dari Pak Joko juga. ya. eh jadi kalau bicara tentang super couple, itu kami di Bina Hati Adventure, di Family Mastery, itu bicara kita seperti mobil di tune up, Pak Yan. Dibersihkan dari Hmm. dalam-dalamnya. Bukan hanya casingnya, hanya body ketok magic, tidak. Tidak, nggak bisa syariat, kamu taat sama suami, suami kamu harus bijak sama istri. Enggak, itu hanya otak. Makanya kemudian kita rubah dari dalam jiwanya dulu, keridhaan. Super couple itu dari mulai keridhaan kepada takdir Allah, bahwa dia adalah amanahku untuk aku pimpin untuk mendapat surga dan bapaknya mendapat surga sebagai suami. Sedangkan seorang istri, aku ridho Allah memberikan pemimpin, leader, komandan dia. Apapun perintahnya, aku akan turuti karena Allah. Nah, keridhaan ini hanya bisa tanamkan di hati. Nah, untuk itu makanya kita perlu ada terapi bina hati, Pak Yan. Maka kadang-kadang kita ngadain acara umroh super couple, kita ada acara nanti gathering wisata ke Karimun Jawa, suami istri misalnya gitu. Itu dalam rangka bongkar isi hatinya gitu loh Pak Yan. Membongkar supaya kebencian, sakit hati, belenggu-belenggu rezeki yang karena saling maksiat itu bisa terbongkar. Itu. Sehingga ketika itu hasilnya bahagia tanpa syarat, Pak Yan. Senyum tanpa sebab, kayak gitu aja. Kan gitu. Nah, jadi Iya, problem utama di senyum. rumah tangga, satu kesimpulan saya selama saya nangani ribuan orang itu, ya, yang bermasalah di rumah tangga, saya ketemu orang-orang itu ternyata adalah nggak ridho. Dan ujung nggak ridho, ujung akhirnya adalah, ujung awalnya, bukan akhirnya, ujung awalnya nggak ridho sama Allah yang menciptakan dia pasangan modelnya kayak gitu. Nanti nggak ridho dengan turunannya, nggak ridho dengan kekurangan pasangan, nggak ridho dengan kinerja pasangan, sehingga dia lupa tentang kewajibannya sendiri. Suami lupa kewajiban dia memimpin yang terbaik, istri lupa untuk taat dengan taat yang terbaik. Begitu Pak Yan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tadi ada yang angkat Jadi tangan kalau tapi ada nanti yang dulu problem ya. gitu kayaknya perlu pit stop live Pak Yan, perlu pit stop. Iya, Bapak Ibu Itu silakan program nanti kita yang pit stop join dengan gratis itu program Pak Yan. namanya Pit Stop Lab ya. Karena di Pit Stop itu kita bisa lebih insan ya diskusinya. Kalau lewat Zoom ini kan hanya terbatas ya waktunya dan mungkin kita juga tidak terlalu fokus. Baik, Bapak Ustadz, ini ada tambahan lagi Pak Ustadz, tapi dari yang lain. Ini dari seorang istri nih Pak Ustadz. Oke, saya nggak sebut-sebut namanya aja deh. Ini saat ini suami sedang tidak ada hasil, sementara istri selalu harus membantu pencarian dana, walaupun harus berutang. Ternyata dalam usahanya suami malah menikah siri nih Pak Ustadz. Mempunyai anak dan sikap dia tidak marah, tapi tetap harus mencari dana lagi nih. Gimana ya sikap istri ini dengan cara seperti ini agar merasa tidak terbebani, tidak harus sering bertengkar dan takut sama murka Allah ya. Jadi istri ini takut nih dengan murka Allah karena dia sudah tidak nyaman. Monggo Pak Ustadz. Ya, saya banyak dapati kasus seperti itu Pak. Bangkrut, terpuruk, suami ngalami depresi, artinya dia udah kondisi putus asa, nggak usaha lagi atau usaha kurang tenanan atau gagal terus. Sementara istrinya juga usaha montang-manting sampai utang-utang gitu. Tiba-tiba ditinggal pergi selingkuh dan seterusnya. Nah, ini cukup kompleks apa namanya kejadiannya. Tidak bisa mobil penyok itu tiba-tiba kita bicara tentang mobil penyok. Itu bisa jadi penyebabnya mobil penyok itu adalah ketika jalan ada tiang roboh kan itu tiang roboh atau ada mobil lain yang memang salah nabrak kita dan seterusnya. Jadi banyak faktor yang bisa dilakukan. Tapi Family Mastery itu tidak fokus kepada masalah. Fokusnya adalah kepada tindakan preventif supaya yuk harmoni. Caranya gini, how-to-nya ada. Tanya yang saya akan ke Pak Joko itu ada how-to super couple, ada ilmunya, ada caranya. Yang kedua kalau sudah terlanjur berantakan, ya ayo dicarikan solusinya. Nah di Family Mastery berusaha bimbing ke sana. Dan itu. Nah ini tidak bicara tentang syariat atau fikih dulu. Dan itu ini gimana seterusnya. Saya banyak dapati kasus sampai istrinya itu diajak jadi gelandangan Pak Yan. Gelandangan, tidur di pasar, sehariannya dikasih makan 2.000, kadang 5.000, kadang nggak dikasih makan. Anaknya kecil, tidur di lantai-lantai kios pasar itu. Nah, tapi
Di saat seperti itu suaminya masih maksiat dan selingkuh. Mau nikah lagi Pak Yan. Tapi alhamdulillah dengan satu proses selesai masalah. Kan itu. Selesai masalah dan sekarang harmoni. Dan anaknya satu, sekarang udah anaknya 4, udah luar biasa bahagia. Dan kesimpulan beliau kalau saya tanya, salah satu kesimpulan saya ingat, terus beliau ngomong, hidup ini ada yang ngatur. Yang ngatur Allah, kalau nggak mau ngikuti aturan Allah, nyungsep. Meskipun kita punya harta pangkat jabatan. Kan itu. Nah rumah tangga ini, kalau versi syariah, versi Islam, ada aturan Allah. Nah aturan itu yang kadang-kadang kita nggak ridho. Orang yang nggak ridho itu, dia dengan aturan, nggak ridho dengan aturan sholat 5 waktu, akhirnya males sholat, gitu Pak Yan. Nah, nggak ridho dengan Iya, aturan Pak kerudung, Ustadz. akhirnya nggak mau pakai kerudung, kalau mau pakai nggak nyaman, ribet dan seterusnya gitu, nggak ridho sama Allah. Maka Allah hanya minta 3 hal. Kul raditu billahi robba, ridho Allah sebagai Rob, yang ngatur, yang memelihara, membuat aturan. Wabil Islam, ridho Islam sebagai aturan kehidupan, termasuk aturan rumah tangga. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ridho itu semuanya ngikuti contoh Rasul menjalankannya. Itu. Nah, kadang-kadang problem rumah tangga kalau saya renungkan, saya bahas, ujungnya nggak ridho terhadap 3 hal ini. Nggak ridho. Kan itu. Tadi ridho Jadi apa dia Pak merasa Ustadz? jelas. Ridho apa jadi Pak Ustadz? Kuncinya ridhonya ke ridho apa yang 3 tadi Pak Ustadz? Kita Jadi diminta ridho terhadap 3 hal. Itu toh intinya. Ridho pada Allah sebagai Rabb, ridho Islam sebagai aturan kehidupan, dan ridho untuk menjalankan semuanya ngikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, ujungnya itu nanti adalah keberkahan, kedamaian dalam kehidupan. Tapi karena akibat tidak ridho terhadap 3 hal ini, masalah aja Pak. Dimanapun itu masalah. Coba cek yang rumah tangganya bermasalah. Apakah nanti ibadahnya nggak bermasalah? Apakah hatinya kalau dicek lagi nggak bermasalah? Bermasalah semua Pak. Meskipun secara ritual, syariat, dia kelihatannya masih penampilannya Islami, masih ritualnya masih kelihatan sholat, ya ngaji, baca Quran, ya ini. Tapi cek Pak, itu nanti sebenarnya patologi akan ada dalam kehidupannya. Makanya ada istilah fawailul lil musholin, sholat tapi masih gelisah, kan gitu. Bahkan ada yang amalan-amalan luar biasa tapi ditolak oleh Allah. Bahkan mati syahid pun ditolak oleh Allah di akhirat. Kan itu. Kenapa? Cek-cek. Nah, nanti kalau di ujungnya, maka di workshop Family Mastery itu atau di P-Stop Live kita bedah itu Pak. Kita bedah. Apa sih yang membuat kamu nggak bahagia di rumah tangga? Apa sih yang menjadi penyebab utama problem rumah tangga? Apa sih yang menjadi penyebab utama problem kehidupanmu? Kan itu. Nah, nanti ujung akhirnya merucut. Nah, pondasi pokoknya itu keriduan tadi itu Pak. Terhadap 3 hal. Tadi itu. Begitu Pak ya ya. terima kasih Pak Ustadz. Ya ini ada 2 pertanyaan lagi ya. Satu yang live, yang satu lagi saya bacakan dulu ya. Ini yang pertama adalah Assalamualaikum. Ini kita bekerja di toko orang. Oh, terus kadang uangnya diambil suami. Oh, tapi kalau ditanya tidak ngaku. Oh, jadi dia kerja di toko nih, tapi uangnya diambil sama suami nih di toko Ya. itu. Akhirnya saya ganti barang-barang yang habis atau hilang. Terus sekarang udah nggak punya uang lagi. Terus suami terus ngabisin uang di toko. Jadi saya bingung gimana cara gantinya. Gimana nih Pak Ustadz? Waduh, ini masalah Oke. ekonomi ya Bu ya. Ini sebetulnya nanti kita bicaranya di sisi ekonomi rumah tangga Pak Yan. Iya, ekonomi rumah Ya, tangga dan ini rumah kayaknya tangga. ya. Dan ini tentang amanah. Yang jelas ngambil uang yang bukan haknya itu nyuri. Itu jelas Ya, berbeda. Karena la ta'ata illa bil maksiat, tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Maka nanti ya. istri kalau memang dia karyawan, dia kerja sama orang harus menemukan cara nyimpen. Jangankan suaminya, orang lain pun nggak boleh bisa ngambil uang itu. Temukan caranya. Prisya di sana. Kan gitu. Apalagi kalau suaminya ngambil terus nggak ngaku. Sementara kita curiga atau malah kita tahu kalau suaminya ngambil. Nah, itu akan masalah terus. Kok bisa diambil? Nah, itu. Temukan caranya. Itu nanti masalah teknis kalau saya di perusahaan itu masalah teknis di finansial, di akunting. Kan itu. Terus kemudian tentang suami mengambil maksiat. Nah, berarti dia maksiat dan itu sulit diomongin dengan apapun. Maka masalahnya utamanya di iman. Masalah utamanya di iman memang di hatinya yang bermasalah. Maka tugas kita, saya kalau kondisi rumah tangga dulu berantakan, salah satunya apa? Saya turut-turut, akhirnya saya pikir masalah utamanya bukan wawasan, bukan pemahaman ilmu, tak ikutan training berkali-kali nggak berubah. Saya merubah dari saya, tembak dari hati saya. Maka saya berdoa sama Allah dengan visual,
dengan apa namanya soul, dengan perasaan, dan dengan afirmasi. Saya doakan, ya al-muqallibal qulub sabit qalbi. Wahai Allah yang bolak-balikan hati, lembutkan hati suamiku, berikan hidayahmu. Mohon maaf, seperti kalau saya Zoom ini, jangan lupa Bapak Ibu saat jeda Zoom atau sebelum Zoom, saya doakan seluruh peserta. Karena yang ngasih hidayah itu bukan saya, tapi Allah. Kan gitu. Allah yang memberi hidayah pada seluruh yang hadir di Zoom ini, yang menghadirkan. Maka jangan lupa selama ini kita ingin merubah suami sesuai ideal kita. Tapi kan ini kita bahas di Zoom-Zoom yang kemarin nggak Pak di awal. Istri lupa mendoakan. Mendoakanku tahu ya pasrahkan sama Allah. Gak ridho sama Allah, gak mau pasrah, gak yakin dengan Allah. Ya Allah, aku punya suami model A. Tolong ya Allah rubah jadi model B. Aku punya suami yang gak amanah. Tolong ya Allah jadi jujur. Gak dipasrahkan sama Allah. Nuntut sejauh manusia. Capek Pak, capek. Itu masalahnya. Jadi kata kuncinya nanti, coba jangan-jangan itu hijab rizki. Suaminya seperti itu buat aja buat kita. Coba sekarang kita minta ampun sama Allah, doakan, dan tanpa syarat. Jangan ngatur Allah. Baik, saya banyak mendapati perubahan di sana ketika ada keridhaan. Baik, Pak Ustadz. Ini ada yang mau live nih. Mungkin yang terakhir kali ya. Bu Mafaza atau Pak Mafaza ini eh, masih siap untuk bertanya? Pak Ustadz nih lucu juga nih Pak Soleh nih. Sambil Oke. mijatin istri langsung praktek nih Pak Ustadz. Ya, Dengerin acara ini sambil mijat istri katanya. wah itu keren Pak. Istri sendiri loh, jangan istri orang lain. Iya. Bu Mafaza atau Pak Mafaza masih ingin bertanya? Halo, monitor? Istri baru, Tad. Istri Ya, baru. alhamdulillah. Ya, kalau asal istri sendiri baru maupun lama itu nggak masalah Pak. Istri sendiri, Tad. Sorry. Betul. Karena istri lama bisa baru. Sampai tahu nggak? Tak kasih bocoran ini, Pak Ian. Nggak usah tak Ya, tampilkan fotonya ya. ya nggak usah. Kemarin itu saya healing sekeluarga, ngajak anak istri saya, keponakan saya ke kolam renang. Istri saya itu berenang minta gendong. Padahal saya dan istri saya udah 50 tahunan ini, Pak. Minta gendong. Jadi istri lama rasa baru. Kan itu. Jadi kalau bahasa kita di family master nggak ada istri baru. Oh, istri lama pun tetap baru rasanya gitu loh. Gitu. Gitu ya Mas Soleh. Istri baru rasanya sudah bertahun-tahun, Tad. Nah, gitu. Baru Ah. bertahun-tahun ya. Iya. Insyaallah. Begitu. Ini Mas Soleh ini pakar drone. Itu dia bisa menerbangkan pesawat ditembakin sama tentara itu. Tapi hari ini dia harus bisa menerbangkan hati istrinya ke surga nanti. Ini baru dibikinin teh, Tad. Sambil ngeteh, Tad. Alhamdulillah. Monggo lanjut Pak Baik, Yan. baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup ya. Tetap kami tunggu, barangkali masih ada sebelum kita tutup pertemuan ini. Oke, ini ada pertanyaan juga sih tentang kapan umroh Family Mastery Super Couple-nya Pak Ustadz. Nah, ini Bu Maya nih, mudah-mudahan ya Bu, doakan aja. Semoga kita bisa segera Monggo silakan Pak Ustadz kalau ada, kita Oke. doakan bersama ya, mudah-mudahan sehat segera. Pak Ian, untuk masalah umroh super couple atau workshop family mastery, nanti bisa request ke Pak Ian saja, ke admin Bina Hati, daftar dulu, Ya, saya mau ikut umroh. Nah, nanti baru dikasih tahu ya, waktunya. Pak Ian, saya lanjutin ya. ya monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutin dengan penutupan closing statement ini. Moga-moga menjadi yang luar biasa buat kehidupan kita. Bismillah. Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami dahsyatnya taatan seorang istri, maka cek sumber masalah di rumah tangga itu adalah ini. Ketika satu kapal, Pak Ian, tapi ternyata itu satu nahkoda atau dua nahkoda, itu masalahnya. Kan itu. Jadi di rumah tangga ini banyak kasus, ternyata sumber masalah utamanya karena nggak ridho sama Allah. Turunannya adalah satu kapal biasanya ada satu nahkoda lebih. Artinya ada bisa dua nahkoda, bisa tiga nahkoda, Pak. Jadi nahkodanya bukan suami lagi, bisa juga istri, bisa juga malah, mohon maaf, ipar, mertua, jadi ikut nahkoda. Manakala gitu. Karena akibat tidak ridho. Kalau istri ridho, dia akan menjadikan sebagai makmum. Pokoknya nahkodanya kapal, saya siap kapten kapal, kapal ini mau diarahkan ke pelabuhan manapun, oke, kan gitu. Yang penting aku naik kapal sampai ke surga. Nah,
Banyak kasus seperti ini Kak. Satu kapal dua nakoda. Bahkan urusan umroh saja, istri boleh punya pendapat, nanti berangkat bulan Oktober, suaminya nanti November. Pertimbangan ini itu, oke musyawarah. Tapi ketika suami sudah memutuskan, udahlah kita November aja. Maka istri hanya bisa melakukan, ya Allah, engkau tahu aku inginnya Oktober, tapi suamiku bulan November. Ya Allah, aku ridho, ya Allah. Tapi ketika engkau bisa menggerakkan hati suamiku, tolong ya Allah, jadikan bulan Oktober. Tapi secara syariat dia ngomong, ya suamiku karena engkau pemimpin, siap dan aku patuh kepada keputusanmu. Nah, selesai, nggak sambil ribut itu nanti gara milikan bulan umroh aja jadi bermasalah. Nah, saya akan tutup Pak Yan ini dengan satu nasihat di closing statement tentang adab. Ini banyak yang nggak ngerti adab, akhirnya disebut dengan biadab itu karena nggak ngerti adab. Nah, adab wanita solihah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Adab Fiddin, dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali disebutkan di halaman 442 menjelaskan tentang adab istri terhadap suami sebagai berikut. Adab istri terhadap suami yaitu satu, selalu merasa malu. Jadi dia rasa malu pada suami kalau tidak kelihatan tampil pas dan sebagainya. Tidak banyak mendebat. Ini banyak rumah tangga itu karena suami itu banyak didebat istrinya, salah atau benar, dan istri itu merasa menang kalau bisa debat suaranya lebih keras. Padahal setelah nasihat itu, jangan sampai suaramu lebih keras daripada suamimu. Ini enggak, banyak kasus istri itu merasa lega dan puas kalau dia bisa menang lebih keras daripada suaminya suaranya atau berdebat. Padahal menang atau kalah, maka itu kerugian, tidak ada keuntungan buat istri, hanya kerugian. Ketika dia menang mendebat suaminya, lebih keras, lebih ngotot dengan suaminya, itu kerugian dan kehinaan bagi dia. Di mata Allah, di mata penduduk langit dan seterusnya. Senantiasa taat atas perintahnya. Nah ini adabnya. Kalau nggak ngerti adab, dia taat itu like or dislike. Nek cocok ya ikut, nek enggak ya enggak. Diam ketika suami sedang berbicara. Ini banyak kasus. Saya sering menyaksikan di perjalanan suami istri bersama teman-temannya. Ketika suami ngomong, istri merasa suaminya salah beda, itu langsung ngomong. Memotong suami dan seterusnya. Ini enggak jaga adab. Menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi. Ini banyak kasus suaminya pergi di rumah istrinya nerima laki-laki lain, nerima tamu yang enggak suka dan seterusnya gitu. Tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Ini banyak kasus yang tidak bisa saya jelaskan di sini, tapi kenyataan ini salah satunya. Menjaga badan tetap berbau harum. Nah ini yang terjadi. Banyak istri yang keluar rumah mandi harum, taat, wangi, pakai parfum, mau ketemu suaminya orang lain. Entah itu atasan, pimpinan, bahkan customer, konsumen. Tapi begitu suaminya mau pulang, mau ketemu, itu masih belepotan, bau keringat, di sini. Luar biasa gitu. Nah, kemudian Pak Yan, nasihat berikutnya, mulut berbau harum dan pakaian bersih. Ini salah satu adab. Kan itu. Jadi ketika pulang, kalau walaupun istrinya suka makan jengkol, usahakan jangan nyambut suami dengan bau jengkol atau pakaian bersih. Kemudian menambahkan qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Ini berbeda dengan zuhud ya Pak. Menerima apa adanya, bukan sudah ada kayak orang yang sering mengatakan tempe penyebab darah tinggi karena apa? Karena nggak nerima, tempe lagi ya gitu. Yang terima. Nah, kemudian menampilkan sikap belas kasih. Ini plek banget Pak Ian. Sifat seorang istri itu adalah wanita. Kalau dia tidak punya belas kasih, seorang suami pulang stres di luar, bertarung, ngejar omset, ngejar target, kena tagihan utang, tekanan, pulang itu maunya dapat kelembutan. Ketemu kalau di Jawa istilahnya di wayang itu sembodro yang lembut, malah ketemunya dursosono yang kayak preman kampung itu. Nah, kemudian selalu berhias untuk suaminya, memuliakan kerabat dan keluarga suami. Nah, banyak kasus istri itu lebih memuliakan kerabat dan daripada sendiri, tapi lupa dengan kerabat dan keluarga suami. Kemudian melihat kenyataan suami dengan keutamaan, ini banyak dibahas. Itu yang dilihat kelemahan suami, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur, menampakkan rasa cinta kepada suami kala berada bersama suami, dan menampakkan rasa gembira dikala melihat suami. Nah, coba sekarang kita terutama yang ibu-ibu atau bapak-bapak bisa cek di rumah tangga. Ini dilakukan nggak oleh istri kita? Para ibu melakukan nggak? Ketika lihat suami langsung merasa wajahnya seri-seri bahagia, atau ketika lihat suaminya orang lain atasan, wajah kita berseri-seri, kita suami nggak? Malah merenggut masam, hati-hati. Jangan-jangan kita bukan masuk golongan wanita ahli surga yang di dunia menderita, di akhirat menderita. Sakyun fi dunya wa sakyun fil akhirah. Hati-hati. Nah, dari 16 adab ini yang disebutkan dari Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Majmu'ah itu, coba ada nggak dalam diri kita itu? Nah, gitu. Ceklah introspeksi. Nanti suami juga ada adabnya.
Bapak Ibu, semoga hari ini siapapun yang hadir di Family Mastery, siapapun yang hadir, sukarela maupun praksa, atau yang hadir tadi sendiri belum punya pasangan atau sudah nggak ada pasangannya, semoga Allah ampuni semua dosa-dosanya. Barangkali ada hijab-hijab dosa yang menjadi pemutus rizki. Ampuni semua dosa-dosanya. Allah berkahi rizkinya. Allah Amin. lunasi utang-utangnya. Amin. Allah berikan kelak keturunan yang soleh-soleh ke ahlul Quran. Amin. Amin. Allah jadikan hidayah dan taufik menyelimuti keluarganya. Dan Amin. semoga Ya Allah Rabbal. memberikan balasan terbaik buat orang tuanya di dunia maupun kelak di alam kubur. Dan beri Amin. kesempatan memasukkan orang tuanya ke surga. Dan moga-moga Bapak Ibu semuanya bisa ketemu dengan saya. Catering, healing, keluarga, Amin. Family Mastery. Amin. Banyak negara maupun Amin. nanti ke Karimun Jawa. Atau bisa umroh bareng-bareng di Super Couple Family Mastery. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz telah kita dengarkan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan hikmah, berkah, ilmu yang saat ini Pak Ustadz sampaikan, silakan di chat ya biar kita tahu apakah memberikan manfaat atau tidak. Bapak Ibu silakan untuk menyampaikan manfaat atau tidaknya supaya nanti kami dapat meningkatkan pelayanan kami. Bapak Ibu semuanya, sebagai penutup, izinkanlah kita berdoa bersama ya. Ya Allah, ini adalah beberapa doa penutup kita. Ini yang kita pakai adalah yang dari surat Al-Furqan ayat 74. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkahilah aku dalam keluargaku, berkahilah mereka dalam diriku. Berikanlah aku rezeki dari mereka dan berilah mereka rezeki dariku. Ya Allah, kumpulkanlah kami menuju kebaikan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Bapak Ibu, sebelum ditutup, amin ya rabbal alamin, kita tutup dengan yel-yel Family Mercy sukses di dunia bersama di surga. Bapak Ibu silakan sampaikan yel-yelnya Family Mastery sukses di Sukses di dunia dunia bersama di surga. bersama di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, marilah sebelum ditutup, insya Allah kita akan sampaikan kembali bahwa pertemuan berikutnya tanggal 4 Agustus ya. Zoom bagi yang tidak bisa hadir dan kita rencananya ada kopdar ya. Insya Allah akan dilakukan kopdar. Nanti Pak Ustadz yang akan membimbing kita di mana lokasinya akan kami sampaikan. Dan yang tidak bisa hadir tetap bisa mengikuti acara melalui Zoom. Dan insya Allah akan kita langsungkan pada tanggal 4 Agustus atau perubahan-perubahannya nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, Allahu ya jami, Allah yang mengumpulkan, Allah yang memutuskan kita berkumpul pada hari ini, Allah juga yang membimbing kita untuk bisa berkumpul hari ini. Kita doakan kepada mereka yang diundang belum bisa hadir, mudah-mudahan tetap lancar segala urusannya, dan bagi kita yang berada dalam ruangan ini mendapatkan hikmah dan berkah. Dan kita doakan pada Pak Ustadz Arif dan keluarga selalu terjaga iman dan Islamnya, selalu terjaga kesehatannya, dan selalu siap untuk membimbing kita semuanya. Terima kasih pada Pak Ustadz. Marilah kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian dari BSD. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Ian. Terima kasih Bapak Ibu Ya, semuanya. sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Sama-sama, Ben. Pak. Terima kasih. Pak Santo. Pak Soleh. Panglima. Pak Mulyanto. Sehat Pak Mulyanto ya. Bu Nurul. Baik, Terima ada Pak kasih Bu Lukman, Elis. Pangeran Pak Joko. Jepara. Pak Oke, Gigi. Bu Tati. Salam buat keluarga terima semuanya. kasih. Bu Rizky. Pak Ahmad Rozin. Pak Bu Nani. Pak Rahmat. Pak Oke, makasih Eko. Pak Ian. Apa kabar Pak Eko? Family Bu Mastery. Mahfazah. Pak ya, Pak Aji. Bu Siti. Sehat-sehat ya Pak Eko ya. Bu Eni. Oke, Apa Mas kabar Bu Erul, Eni? makasih. Jepri ya. Pak Salam Sularsono. sehat buat semua. Ya, Pak, ada terima kasih grupnya nggak Pak semuanya. Yan? Bagaimana Bu? Ada grupnya nggak Pak Yan? Grupnya, grup WA Oh, atau grupnya grup nanti apa? grupnya ada Bu. Nanti kita sampaikan lagi ya. Kita kirim lagi deh grupnya. Ibu dapat WA nggak dari kami Bu Mihan? Iya dapat, cuman nggak tahu grupnya Pak Yan. Oke, nanti Izin kami pamit sampaikan grupnya di lewat WA ya. Ya baik Pak Yan, terima kasih. Ya, Pak Jonri, apa kabar? Semoga sehat ya semuanya keluarga, Bu Sri Martini, Pak Aji,
Pak Suarsono, Bu An. Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ya, ruangan bisa ditutup ya, Bapak Ibu semuanya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Sampai ketemu di dalam pertemuan Pak berikutnya lagi. Ian, terima kasih Pak Ya, Ian, Pak ya, mari. Terima kasih, Ya, mari jazakallah. semuanya. Tutup ya. Oh, Pak Supri, apa kabar Pak Supri? Sehat ya? Bu Siti. Alhamdulillah Pak Ian. Pak Ian, Alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah. Salam buat teman-teman di Klaten. Ya, Pak Iya, iya Mahmud Pak Basyar, Bu Ian. Siti, apa kabar Bu Siti? Oke, kita tutup ya Bapak Ibu semuanya ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.